Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang demokrasi Pancasila. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melodia dengan NIM 2202 2025 dan rekan saya. Nama saya Misrani dengan NIM 22022026. Saya Anfriya Abdali dengan NIM 22022057. Dan saya Jisang Putri dengan NIM 22022021. Pancasila menurut Profesor Noto Negoro. Profesor Noto Negoro adalah seorang akademisi dan pakar hukum di Indonesia. Dia adalah salah satu pendiri dan pemimpin Lembaga Penelitian Hukum Nasional atau LP2HN yang berbasis di Universitas Brawijaya Malang. Profesor Noto Negoro juga merupakan salah satu peneliti yang mengajar hukum di bidang hukum nasional dan internasional. Jadi, menurut Profesor Noto Negoro, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijakan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, dan menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berasal dari kepribadian filsafat hidup bangsa Indonesia dan perwujudan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ini adalah ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pancasila memiliki ciri-ciri demokrasi, diantaranya yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Yang keenam, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. Yang ketujuh, tidak mengadopsi sistem partai tunggal. Yang kedelapan, pemilihan umum dilaksanakan langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil. Yang kesembilan, tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas yang menindas. Yang kesepuluh, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Selanjutnya, prinsip-prinsip Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah budaya demokrasi dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip tertentu. Beberapa prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila antara lain, yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Yang ketiga, badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. Yang kelima, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Yang keenam, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketujuh, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Yang kedelapan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang kesembilan, menerapkan otonomi daerah untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Yang kesepuluh, pemerintah harus menurut hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, di mana Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Materi selanjutnya adalah kelebihan demokrasi Pancasila. Berikut ini merupakan kelebihan demokrasi Pancasila. Yang pertama, rakyat memegang penuh kedaulatan dalam demokrasi Pancasila. Kedaulatan sepenuhnya dipegang oleh rakyat sehingga rakyat dianggap
sebagai penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan. Karena itu, rakyat dapat memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan yang tidak memuaskan. Yang kedua, sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Dalam hal ini, konstitusi yang berlaku dalam pemerintahan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka, adil, dan jujur. Setiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang besar, yaitu pemilu. Keempat, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sistem menekankan pada pengambilan keputusan melalui musyawarah karena setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, menghargai HAM dan toleransi demokrasi Pancasila, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Yang keenam, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Yang ketujuh, tidak berazas atau menganut sistem partai tunggal. Dalam sistem demokrasi Pancasila, sistem partai yang digunakan untuk boleh berupa sistem partai tunggal karena tidak mewakili pre-demokrasi. Yang kedelapan, asas demokrasi Pancasila. Dalam proses pengambilan keputusan penting harus didasarkan pada asas-asas yang berlaku. Yang sembilan, pengakuan dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menghasilkan sikap dan perilaku yang menghormati nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Yang ke-10, menjunjung nilai kemanusiaan. Berasal dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, budaya demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Materi selanjutnya itu asas demokrasi Pancasila. Dalam proses pengambilan keputusan penting harus didasarkan pada asas yang berlaku. Dalam demokrasi Pancasila, asas digunakan sebagai berikut. 1. Pengakuan dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung nilai kemanusiaan. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mewujudkan keadilan sosial. Tujuan demokrasi Pancasila. Adapun tujuan demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempersatukan Indonesia. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan asas ketuhanan Yang Maha Esa, serta melahirkan sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Yang kedua, mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pemerintahan yang bertanggung jawab, perundang-undangan yang dipatuhi, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara. Pemerintah harus berkegiatan sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam Pancasila seperti keberagaman, persatuan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sekian penampilan materi dari kelompok kami, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.